Perbandingan elektabilitas, prestasi, dan harta kekayaan, Cak Imin versus AHY. Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, resmi menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Deklarasi pasangan ini digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu tanggal 2 September tahun 2023. Deklarasi Anies Cak Imin ini mengejutkan sejumlah pihak, lantaran sebelumnya nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kerap digadang-gadang sebagai calon terkuat pendamping Anies. Lalu seperti apa sebenarnya perbandingan elektabilitas, prestasi, dan harta kekayaan, Cak Imin versus Agus Harimurti Yudhoyono? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Profil Cak Imin versus AHY. Dia adalah Muhaimin Iskandar, yang akrab dipanggil Gus Imin atau Cak Imin. Lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 24 September tahun 1966. Ayahnya adalah Muhammad Iskandar, guru di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur. Cak Imin menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Lulus dari Aliyah tahun 1985. Muhaimin melanjutkan pendidikan sarjananya di FISIP UGM dan selesai pada usia 26 tahun. Ia melanjutkan masternya 10 tahun kemudian, di Universitas Indonesia bidang komunikasi, dan lulus pada tahun 2001. Sejak duduk di bangku kuliah, Muhaimin aktif di tempat-tempat diskusi dan juga aktif di pergerakan mahasiswa. Dia bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, dan terpilih menjadi Ketua Cabang PMII Yogyakarta pada tahun 1994 sampai tahun 1997. Selain itu, dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. Karir politik Muhaimin bersamaan dengan lahirnya era reformasi. Pada saat itu, tahun 1998, ia bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama termasuk Abdurrahman Wahid, pamannya, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Pada pemilu 1999, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PKB, di lembaga legislatif tersebut pada usia 33 tahun. Seperti ditulis di situs DPR, dia menjadi Wakil Ketua DPR RI tahun 1999 sampai tahun 2004. Dia termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu. Karirnya terus meroket seiring menjadi Ketua Umum PKB. Bersamaan dengan itu, pada pemilu 2004, Muhaimin terpilih kembali menjadi anggota DPR dan kembali menjadi Wakil Ketua DPR RI tahun 2004 sampai tahun 2009. Pada pemilu berikutnya, Muhaimin sukses untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPR, dan kali ini dia diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2009 sampai tahun 2014. Di penghujung jabatan menterinya berakhir pada tahun 2014, Muhaimin secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB. Dia dianggap berhasil menaikkan suara pemilu PKB pada tahun 2014. Keberhasilannya berlanjut saat Muhaimin mengantarkan kader-kader PKB menjadi menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo tahun 2014 sampai tahun 2019. Sementara perjalanan hidup Agus Harimurti Yudhoyono sangat berbeda dengan Cak Imin. Ia lahir di Bandung tanggal 10 Agustus tahun 1978, merupakan anak pertama dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herawati. Pria yang lebih dikenal dengan panggilan Agus Yudhoyono ini mengenyam pendidikan dengan berpindah-pindah tempat. Pada tahun 1997, Agus lulus dari SMA Taruna Nusantara dengan predikat terbaik. Pria yang pernah menjadi ketua OSIS ini pun memperoleh medali Garuda Trisakti Taruna Tamamas. Prestasi yang ditorehkannya itu membuatnya semakin bertekad melanjutkan jejak sang ayah. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Magelang. Prestasi demi prestasi terus tercetak, baik di bidang akademik, kepribadian, maupun jasmani. Lagi-lagi Agus memperoleh penghargaan Trisakti Wiratama pada tingkat 1 dan 2. Hal tersebut membuatnya terpilih sebagai Komandan Resimen Korps Taruna Akademi Militer di tahun 1999. Setahun kemudian, Agus pun lulus dengan predikat terbaik.
ia memperoleh penghargaan Pedang Trisakti Wiratama dan Medali Adi Makayasa pada bulan Desember tahun 2000. Belum puas dengan pendidikannya, Agus pun mengikuti kursus di Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan menjadi lulusan terbaik Combat Intel 2001. Pada tahun berikutnya, saat ia menduduki kursi Komandan Peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Tengkorak, dari jajaran Brigif Linut 17 Kostrad, ia pun diberangkatkan ke Aceh untuk mengamankan daerah tersebut dari para pemberontak. Pada tahun 2005, Agus berhasil menyelesaikan studi magisternya dan memperoleh gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University. Pada tahun yang sama pula, ia pun mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Anissa Larasati Pohan pada awal Juli. Namun, setelah beberapa bulan menikah, Agus harus meninggalkan istrinya untuk bertugas ke Afghanistan sebagai pasukan PBB selama kurang lebih 1 tahun. Pada Maret tahun 2012, Agus memperoleh 3 penghargaan sekaligus, yaitu Distinguished International Honor Graduate, Medali The Order of Saint Maurice, dan The Commandant's List dari Sekolah Militer Angkatan Darat di Fort Benning, Georgia, USA. Agus kembali mencetak prestasi pada tahun 2015. Ia berhasil lulus dari US Army Command and General Staff College atau CGSC, Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Setelah menempuh pendidikan 1 tahun dengan IPK 4, ia memperoleh lencana internasional dari Deputi Komandan CGSC, Mayor Jenderal Hughes. Selain itu, pada tahun yang sama, Agus juga meraih gelar Master of Public Administration pada John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA. Sukses di pendidikan dan militer, Agus terjun ke bidang lain. Setelah meniti karir 16 tahun di TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor, ia bertaruh dengan kehidupan barunya. Agus memilih terjun di politik praktis dengan menjadi calon gubernur DKI Jakarta, periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Namanya muncul di menit-menit terakhir penutupan pendaftaran calon gubernur DKI, mengejutkan semua pihak, karena selama ini, ia dikenal sebagai perwira menengah TNI yang jauh dari hingar-bingar politik. Agus Yudhoyono mantap mengikuti jejak ayahnya terjun di politik. Bedanya, ayahnya waktu itu dicalonkan sebagai calon presiden. Kali ini Agus dicalonkan sebagai calon gubernur DKI. Pada Kamis tanggal 22 September tahun 2016, namanya diputuskan sebagai calon gubernur berpasangan dengan Silviana Murni oleh Koalisi Cikeas, Demokrat, P3, PKB, dan PAN. Keputusan ini disepakati di kediaman SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Pada Pilgub DKI 2017 ini, Agus Yudhoyono memiliki panggilan AHY, berpasangan dengan Silviana Murni yang diusung oleh Partai Demokrat, P3, PKB, dan PAN, berhadapan dengan kandidat lain, yakni petahana Ahok Jarot yang diusung PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, dan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno, didukung oleh Partai Gerindra dan PKS. Namun pada Pilgub DKI 2017 itu, AHY tersingkir di putaran pertama. Harta kekayaan Cak Imin versus AHY. Mengutip situs laporan LHKPN periodik 2022, Wakil Ketua DPR itu memiliki total harta sebesar 27,28 miliar rupiah. Besaran harta itu terdiri dari tanah dan bangunan, senilai 24,70 miliar rupiah. Antara lain, mencakup tanah seluas 386 meter persegi di Jakarta Selatan, tanah dan bangunan seluas 723 meter persegi di Jakarta Selatan, tanah dan bangunan seluas 1070 meter persegi, tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi di Jakarta Selatan, dan tanah seluas 595 meter persegi di Jakarta Selatan. Semuanya tercatat sebagai hasil sendiri. Selanjutnya, Cak Imin tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai 259 juta rupiah, yakni sepeda motor Piaggio tahun 2007 yang merupakan hasil sendiri, dan mobil Toyota Alphard minibus tahun 2009 yang merupakan warisan. Selain itu, ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 171,50 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 2,15 miliar rupiah. Jadi jika di total harta kekayaan Cak Imin mencapai 27,28 miliar rupiah.
Sementara AHY diketahui melaporkan harta kekayaannya pada Oktober tahun 2016. Agus melaporkan harta kekayaannya saat mencoba peruntungan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. AHY melaporkan harta kekayaannya sebesar 15,2 miliar rupiah per tanggal 3 Oktober tahun 2016. Adapun rincian harta kekayaan AHY sebagai berikut. Tanah dan bangunan senilai Rp6.772.645.000, alat transportasi dan mesin senilai Rp550 juta, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya senilai Rp360 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp688.800.000, giro dan setara kas lainnya senilai Rp6.920.360.024. Kekayaan AHY didominasi oleh giro dan setara kas yang berasal dari hasil sendiri, warisan, serta hibah. Dia juga memiliki harta tidak bergerak dalam bentuk 3 bidang tanah dan bangunan seluas 90-978 meter persegi, yang terletak di Jakarta Selatan serta Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kendaraan bermotor milik kakak dari Edi Baskoro Yudhoyono ini adalah Toyota Velfire tahun produksi 2012. AHY juga memiliki sebuah perusahaan komunikasi media dan produksi kreatif, PT Exquisite Indonesia, dengan nilai jual Rp360 juta. Suami dari Anissa Pohan tersebut juga menyimpan aset bergerak lainnya dalam bentuk logam mulia dan batu mulia, senilai Rp688,8 juta. AHY tidak menanggung utang dan piutang, serta tidak mempunyai surat berharga. Elektabilitas Cak Imin versus AHY. Adapun berdasarkan hasil survei periodik Litbang Kompas, elektabilitas AHY selalu mengungguli Cak Imin selama Januari sampai Agustus tahun 2023. Pada Januari tahun 2023, AHY memperoleh suara 3,7% sebagai cawapres dalam survei Litbang Kompas. Kemudian elektabilitasnya naik ke 4,1% pada Mei tahun 2023, dan meningkat jadi 5,1% pada Agustus tahun 2023. Di sisi lain, elektabilitas Cak Imin belum pernah menyentuh 1% dalam survei yang sama. Hasil survei Litbang Kompas mencatat, pada Januari tahun 2023 Cak Imin hanya meraih 0,2% suara sebagai cawapres. Kemudian angkanya naik tipis jadi 0,3% pada Mei tahun 2023, dan menjadi 0,4% pada Agustus tahun 2023. Melihat jauhnya angka elektabilitas AHY dan Cak Imin dalam survei Litbang Kompas, kenapa Anies justru menggandeng Ketua Umum PKB itu untuk maju ke Pilpres 2024? Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya.